Presiden Joko Widodo ini yang melanjutkan kunjungan Timur Tengahnya di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Seperti halnya di tanah air, di Abu Dhabi ini Presiden juga belusukan ke salah satu pusat perbelanjaan di kota tersebut. Kedatangan Presiden Joko Widodo dan rombongan disambut nyanyian lagu kebangsaan Indonesia Raya oleh warga Indonesia yang berada di pusat perbelanjaan itu. Mereka langsung mengerubuti rombongan Presiden. Dalam belusukannya di pusat perbelanjaan tersebut, Presiden didampingi Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, Menlu Retno Marsudi, dan beberapa pejabat lainnya. Di pusat perbelanjaan itu, Presiden dan rombongan melihat banyak produk Indonesia yang dipasarkan di salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Uni Emirat Arab. Presiden pun ini juga mendorong agar banyak produk Indonesia yang masuk ke pasaran Uni Emirat Arab. Pemiliknya menyampaikan bahwa akan membuat pabrik di Indonesia yang khusus untuk kemasan, packing semuanya akan dikerjakan di Jakarta, dan itu katanya kalau itu jadi bisa menaikkan 2-3 kali lipat kuantitinya. Kita akan mendirikan supermarket di Indonesia. Mendirikan di Indonesia, tapi produknya memang Indonesia, bukan impor. Produknya memang produk Indonesia, dan justru dari Indonesia dibawa keluar. Tapi yang saya ingin tunjukkan itu aja. Setelah mengunjungi Arab Saudi, Presiden Joko Widodo dan rombongan melanjutkan kunjungan ke Uni Emirat Arab. Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat hubungan bisnis dan investasi kedua negara. Uni Emirat Arab adalah salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Timur Tengah. Nilai perdagangan antara Indonesia dan Uni Emirat Arab mencapai 4,25 miliar dolar Amerika. Investasi Uni Emirat Arab di Indonesia mencapai 25,36 juta dolar Amerika. Pembicaraan Presiden dengan Crown Prince dan pembicaraan Presiden dengan Abu Dhabi Investment Authority tampak sekali keinginan dari UAE untuk meningkatkan investasi di Indonesia. Oleh karena itu, Presiden tadi sudah menyampaikan bahwa dalam 2 minggu Presiden akan mengirim tim teknis yang akan dipimpin oleh Menteri Perdagangan dan juga Menteri ESDM untuk menindaklanjuti, untuk membahas secara detail interest dari UAE untuk investasi di Indonesia di bidang apa saja dan apa yang kita bisa tawarkan kepada UAE. Tanda hormat ini dilakukan di tengah agenda pertemuan untuk memperkuat hubungan bilateral antar kedua negara. Berbagai bidang yang menjadi fokus adalah ekonomi, ketahanan, energi, dan kerjasama bidang industri, serta pembahasan tentang warga negara Indonesia di Arab Saudi. Kedatangan Presiden Joko Widodo ke Arab Saudi menjadi spesial ketika Raja Salman bin Abdul Aziz menyambut langsung kedatangan Presiden di bandara. Diakui Sekretaris Kabinet Pramono Anung, ini merupakan suatu kehormatan dan keistimewaan tersendiri jika Raja Arab menyambut langsung tamu negara ketika turun pesawat. Sesuai agenda, Presiden Joko Widodo akan berada di Arab Saudi selama 2 hari. Perjalanan dilanjutkan ke Qatar dan Uni Emirat Arab. Kunjungan kerja ketiga negara di Timur Tengah ini berlangsung dari tanggal 11 hingga tanggal 15 September. Presiden sekali lagi ingin memberikan apresiasi kepada Raja Saudi Arabia yang memberikan penyambutan yang luar biasa. Karena Raja Saudi Arabia ini hampir jarang sekali memberikan penyambutan menjemput di pintu gerbang pesawat. Sehingga dengan demikian atas nama Presiden Republik Indonesia beliau menyampaikan rasa hormat, dan juga nanti setelah dan sebelum jamuan makan siang akan ada penyematan tanda kehormatan bagi Bapak Presiden, dan itu juga hal yang luar biasa. Kerajaan Arab Saudi sepakat menambah kuota haji Indonesia sebanyak 10.000 jamaah di tahun 2016. Permintaan itu dikabulkan setelah Presiden Joko Widodo meminta langsung kepada Raja Arab Salman bin Abdul Aziz.
Permintaan itu disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi saat menghadiri jamuan makan siang Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz. Tambahan 10.000 kuota haji ini membawa angin segar untuk masyarakat Indonesia, terutama untuk mengurangi angka tunggu calon jemaah haji. Meskipun begitu, pemerintah tetap berharap agar kuota jemaah haji Indonesia bisa kembali seperti semula, yakni sekitar 211.000. Pengurangan kuota jemaah dilakukan karena adanya proyek pelebaran Masjidil Haram. Saat ini kuota haji Indonesia adalah sebanyak 168.000 orang. Dengan adanya penambahan 10.000 kuota, maka untuk tahun depan Indonesia dapat memberangkatkan 178.000 jemaah. Ini terkini kembali dengan informasi dari Presiden Joko Widodo ini yang melanjutkan kunjungan Timur Tengahnya di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Seperti halnya di tanah air, di Abu Dhabi ini Presiden juga belusukan ke salah satu pusat perbelanjaan di kota tersebut. Kedatangan Presiden Joko Widodo dan rombongan disambut nyanyian lagu kebangsaan Indonesia Raya oleh warga Indonesia yang berada di pusat perbelanjaan itu. Mereka langsung mengerubuti rombongan Presiden. Dalam belusukannya di pusat perbelanjaan tersebut, Presiden didampingi Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, Menlu Retno Marsudi, dan beberapa pejabat lainnya. Di pusat perbelanjaan itu, Presiden dan rombongan melihat banyak produk Indonesia yang dipasarkan di salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Uni Emirat Arab. Presiden pun ini juga mendorong agar banyak produk Indonesia yang masuk ke pasaran Uni Emirat Arab. Pemiliknya menyampaikan bahwa akan membuat pabrik di Indonesia yang khusus untuk kemasan, packing semuanya akan dikerjakan di Jakarta, dan itu katanya kalau itu jadi bisa menaikkan 2-3 kali lipat kuantitinya. Jadi tidak akan mendirikan supermarket di Indonesia, Pak? Mendirikan di Indonesia, tapi produknya memang Indonesia. Bukan impor, tapi produknya memang produk Indonesia, dan justru dari Indonesia dibawa keluar. Tadi yang saya ingin tunjukkan itu aja. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menyempatkan belusukan ke salah satu supermarket di sela-sela kunjungan kerjanya di Abu Dhabi. Supermarket yang menjadi lokasi belusukan tersebut menjual berbagai produk asal Indonesia. Jokowi tiba di lokasi pukul 21 waktu setempat dan mendapat sambutan meriah oleh para pengunjung. Presiden memperhatikan produk-produk yang dijual di supermarket tersebut. Aneka buah yang dijual di sana berasal dari Indonesia. Selain itu, aneka bumbu dapur dan juga mie instan dari Indonesia dijual pula di sana. Kunjungan Presiden ke supermarket juga merupakan kesempatan masyarakat Indonesia yang berada di Abu Dhabi untuk bertemu dengan Presiden Jokowi. Setidaknya di Uni Emirat Arab ada 300.000 lebih orang Indonesia yang tinggal dan bekerja di Abu Dhabi. Abu Dhabi merupakan negara kedua dalam rangkaian kunjungan kenegaraan ke Timur Tengah. Dan juga rekan saya, Susiana. Dan pemirsa, kembali lagi kami informasikan bahwa cuaca ekstrim yang melanda wilayah Mekah dan sekitarnya telah mengakibatkan beberapa infrastruktur mengalami kerusakan, dan salah satunya diantaranya kren yang jatuh di area Masjidil Haram dan menyebabkan beberapa jamaah yang tengah melakukan sholat maghrib tertimpa dan mengalami luka-luka, dan dikabarkan ada beberapa orang, dan kita masih menunggu informasi bahwa ada yang mengatakan ada jamaah yang meninggal dunia. Dan kita nanti akan juga mengetahui secara langsung dengan rekan kita informasi terkini dari Masjidil Haram dengan adanya penyebab jatuhnya kren di wilayah Masjidil Haram di saat para jamaah tengah melakukan ibadah. Dan inilah situasi ketika kren tersebut jatuh di wilayah Masjidil Haram. Wilayah langsung disterilkan dan beberapa jamaah juga langsung diminta untuk menjauh. Mengingat cuaca ekstrim yang terjadi di Mekah memang
telah menyebabkan hujan es dan angin kencang dalam beberapa hari ini. Seperti diketahui sebelumnya, badai pasir juga tengah melanda di wilayah Madinah, dan memang ini menjadi perhatian serius khususnya bagi pemerintah di Arab Saudi untuk memperhatikan bagaimana keselamatan dari para jamaah-jamaah dari seluruh dunia yang tengah menjalankan ibadah haji. Ya, inilah dia suasana saat jatuhnya kren yang terjadi di Masjidil Haram, dan informasi dikabarkan bahwa ada beberapa jamaah asal Indonesia yang mengalami kecelakaan akibat musibah ini. Tapi nanti kita akan mengkonfirmasi lebih lanjut, lebih tepatnya ada berapa jamaah Indonesia dan berapa jamaah lainnya dari negara lain yang mengalami luka-luka akibat kren jatuh ini, dan juga yang dikabarkan ada korban tewas akibat musibah tersebut. Seperti ketahui juga, akibat hujan es yang disertai angin kencang dalam beberapa hari terakhir di wilayah Masjidil Haram dan petir yang melanda di kota Mekah sore kemarin, membuat di jamaah Indonesia yang berada di terminal bus Ship Amir sempat diungsikan ke dalam kontainer. Hal ini untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Memang terlihat beberapa aktivitas ada yang masih berjalan normal di sekitar areal, tapi beberapa aktivitas lainnya sempat terganggu dengan akibat adanya kren yang jatuh ini. Info terbaru yang kami dapatkan, nanti kami akan mengkonfirmasi lagi, ada 62 orang tewas dan ada 30 orang yang mengalami luka-luka. Iya. Dan ini bisa kita lihat bagaimana foto setelah pasca kejadian kren yang jatuh di Masjidil Haram. Mungkin kita akan kembali lagi nanti melihat bagaimana situasi pasca jatuhnya kren yang terjadi di Masjidil Haram, bagaimana melihat infrastruktur di wilayah Masjidil Haram menjadi rusak ya, Sosaya. Iya. Dan mungkin memang hingga saat ini masih belum ada pihak setempat yang bisa memberikan informasi lebih lanjut dan detail kepada kami mengenai korban luka-luka dan berapa banyak korban dari Indonesia yang terkena musibah. Ini tidak hanya menjadi perhatian bagi pemerintah Arab Saudi saja, khususnya juga bagi para panitia pelaksana haji, untuk memperhatikan lagi khususnya keselamatan di para jamaah kita di Tanah Suci. Ini bisa kita lihat bagaimana kren yang jatuh tepat di Masjidil Haram menimpa para jamaah yang sedang melakukan ibadah sholat maghrib, begitu. Dan informasi yang kami dapati, nanti kita akan konfirmasi lagi, 62 orang dikabarkan tewas dan 30 diantaranya mengalami luka-luka. Memang dalam beberapa hari terakhir ini wilayah Mekah khususnya tengah dilanda dengan cuaca ekstrim, bahkan hujan es begitu ya, Zosaya. Hujan es yang sebesar kacang gitu ya, bagi kata-kata jamaah di sana, sebesar kacang, dan ini memang sangat mengganggu kegiatan mereka dalam beribadah ya. Tidak hanya itu, genangan air juga terjadi di areal sekitar Masjidil Haram, dan ini dia
situasi atau lokasi tempat jatuhnya kren tepat di Masjidil